Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap umat muslim yang berakal, ia pasti akan mendambakan pernikahan yang bisa menenteramkan hatinya. Salah satu upaya untuk mendapatkan ketenteraman dan kebahagiaan hidup ketika setelah menikah adalah istri yang solehah. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Hadis riwayat Imam Tabrani. Menikah itu memang merupakan tujuan semua manusia. Akan tetapi menikah juga tidak boleh sembarangan dilakukan, sebab pernikahan akan menentukan di masa depan kita. Setiap orang pastinya ia sangat menginginkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu pernikahan yang dapat membawa ketenteraman dalam kehidupannya. Sebagai seorang laki-laki, jika ingin menikahi seorang perempuan, hendaklah kalian mempertimbangkan beberapa hal yang pernah dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah amanah. Amanah adalah wanita yang suka mengeluh dan suka mengadu. Menikahi dengan wanita tipe seperti ini hanya akan membuat suami sulit untuk mendapatkan sakinah dalam keluarga. Sebab suka mengeluh tidak akan mendatangkan solusi apapun. Justru istri yang demikian itu hanya akan menguras emosi suami. Sedangkan mengadu sering merusak hubungan baik dengan sesama, baik merusak hubungan dengan kerabat maupun sahabat. Apalagi jika yang suka diadukan istri adalah orang tua suaminya sendiri. Kemudian yang kedua, mananah. Mananah adalah wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan jasanya. Menikahi wanita tipe seperti ini hanya akan membuat seorang suami akan terhambat untuk menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga. Jika ia berbeda pendapat dengan istrinya, kemudian sang istri mengungkit kebaikan dan jasanya, apalagi jika secara ekonomi sang suami lebih rendah daripada istrinya. Selain itu, mengungkit sesuatu kebaikan itu sangat berbahaya bagi kehidupan akhirat keluarga. Setiap keluarga muslim pastinya menginginkan untuk bisa masuk ke dalam surga bersama-sama. Namun perilaku mengungkit kebaikan itu akan mengancam terhapusnya pahala kebaikan tersebut. Jika pahala-pahala kebaikan terhapus, lantas apa bekal untuk masuk ke dalam surga? Lalu yang ketiga, hananah. Hananah adalah wanita yang suka menceritakan dan membanggakan orang di masa lalunya. Jika ia janda, lalu membangga-banggakan mantan suaminya dan membandingkannya. Jika ia tidak atau belum pernah menikah sebelumnya, mungkin ia membangga-banggakan ayahnya dan mungkin membandingkan dengan suaminya. Atau mungkin membangga-banggakan saudaranya atau temannya di hadapan suami. Bahkan lebih parahnya lagi, kalau ternyata ia pernah pacaran sebelum menikah, kemudian membangga-banggakan mantan pacarnya di hadapan suami. Lalu yang keempat, hadakoh. Hadakoh adalah wanita yang keinginan belanjanya besar. Wanita mudah tertarik dengan suatu barang atau produk dan suka meminta dan memaksa suami membelikannya. Karena wanita yang demikian itu boros dan konsumtif. Jika wanita-wanita tipe sebelumnya menguras emosi suami, mungkin wanita tipe ini hanya akan menguras kantong suami. Meskipun suaminya orang kaya, boros tetaplah tidak baik dan tidak disukai agama. Apalagi jika suaminya pas-pasan atau miskin. Betapa banyak para suami yang akan terperosok ke jalan haram hanya karena permintaan istri yang overload atau berlebihan. Dan yang kelima, barakoh. Bahwa Imam Al-Ghazali pernah menjelaskan, ada dua makna al-barakoh. Yang pertama, ia adalah tipe wanita yang suka berhias sepanjang hari, meskipun agar tampil menawan di hadapan sang suami. Berhias sepanjang hari termasuk sikap yang berlebihan dalam belanja kosmetik, dan berlebihan dalam pemanfaatan waktu yang mengabaikan kewajiban-kewajiban lainnya. Apalagi jika niatnya itu bukan untuk suami.
Yang kedua, wanita yang tidak mau makan dan suka mengurung dirinya sendiri. Dengan kata lain, ia tipe penyedih. Bagaimana keluarga bisa sakinah, mawaddah, dan warahmah jika istri suka berbuat demikian? Kemudian yang terakhir, Asy-Syadakoh. Asy-Syadakoh adalah tipe wanita yang banyak bicara. Hampir setiap hal dikomentari dan komentarnya tersebut bukanlah komentar yang bermanfaat. Ada hal yang wajar saja dikomentari negatif, apalagi jika ada kesalahan. Menikahi wanita yang seperti ini sulit bagi suami untuk menemukan kedamaian, sebab semua sikapnya akan menjadi sasaran komentar sang istri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 6 hal nasihat dari Imam Al-Ghazali terhadap laki-laki sebelum menikahi perempuan. Semoga sahabatku yang belum menikah dihindarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari calon istri dengan tipe tersebut, dan semoga mendapatkan jodoh yang solehah, sehingga akan terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan berkah. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.